Mendengarkan dalam komunikasi interpersonal menurut De Vito bukan hanya soal mendengar bunyi atau kata-kata, tapi merupakan proses aktif yang melibatkan perhatian, pemahaman, penerimaan, dan respon terhadap pesan yang disampaikan orang lain. Mendengarkan dalam komunikasi interpersonal menjadi materi kita di minggu ketiga ini. Ada 3 hal yang akan kita pelajari, yaitu tingkatan mendengar, hambatan dalam mendengar, dan gaya mendengar yang efektif. Target pembelajaran adalah mahasiswa mampu menunjukkan pentingnya kemampuan mendengarkan sebagai aspek terpenting untuk terciptanya komunikasi yang efektif. Mahasiswa diminta menyaksikan film The Interpreter dan menganalisa tingkatan mendengarkan dan hambatan yang dihadapi Sylvia Broom, tokoh utama dalam film tersebut pada saat dia menjalankan pekerjaannya. Apa perbedaan antara listening dan hearing? Listening adalah mendengar, memahami, dan menafsirkan makna di balik kata-kata, sedangkan hearing sekadar mendengar suara. Mendengar menurut De Vito bukan hanya soal mendengar bunyi atau kata-kata, tetapi merupakan proses aktif yang melibatkan perhatian, pemahaman, penerimaan, dan respon terhadap pesan yang disampaikan orang lain. Corey Floyd memberi definisi pada mendengar, yaitu proses aktif yang tidak hanya sekadar mendengar suara, hearing, tetapi melibatkan pemahaman, makna, dan respon terhadap pesan yang diterima. Konsep mendengar De Vito seperti diagram di bawah ini, yaitu receive, understand, remember, evaluate, respond. Receive atau menerima berarti tahap awal, menangkap pesan verbal maupun nonverbal. Perlu konsentrasi dan fokus agar tidak teralihkan oleh distraksi. Berikutnya adalah understanding atau memahami dengan menafsirkan makna dari pesan yang diterima. Melibatkan pemahaman konteks, bahasa, nada suara, serta emosi lawan bicara. Masuk ke remembering atau mengingat, di mana informasi yang didengar disimpan dalam memori jangka pendek maupun panjang. Penting agar komunikasi tetap berkesinambungan dan tidak terputus. Lalu evaluate atau mengevaluasi, di mana pendengar menilai pesan, apakah relevan, akurat, logis, atau sesuai dengan pengalaman pribadi. Di sini mulai muncul sikap kritis. Yang terakhir adalah responding atau merespons, yaitu memberikan tanggapan baik verbal, ya, saya paham, menarik sekali, maupun nonverbal, anggukan, ekspresi wajah, kontak mata. Menunjukkan bahwa pendengar aktif terlibat dalam komunikasi. Jadi mendengar adalah keterampilan aktif dan kompleks, bukan pasif. Seseorang yang mendengarkan dengan baik akan menciptakan komunikasi interpersonal yang efektif, penuh empati, dan membangun hubungan yang lebih positif. Bagaimana mendengar menurut Floyd? Ada 6 tahapan, yaitu pertama hearing, menangkap bunyi melalui indera pendengaran. Kedua, understanding, memberi makna pada pesan yang diterima, melibatkan kemampuan bahasa, konteks, serta interpretasi emosi lawan bicara. Ketiga adalah remembering, menyimpan informasi agar bisa digunakan nanti. Jika pesan tidak diingat, komunikasi bisa terputus atau salah arti. Keempat adalah interpreting, menggabungkan pesan verbal dan nonverbal untuk memahami maksud sebenarnya, termasuk memahami sudut pandang dan emosi lawan bicara. Kelima, evaluating, menilai isi pesan, apakah benar, relevan, atau penting, melibatkan sikap kritis dan pertimbangan pribadi. Keenam, responding, memberikan umpan balik, verbal maupun nonverbal, untuk menunjukkan bahwa kita mendengarkan. Contoh, anggukan, saya mengerti, atau memberi pertanyaan balik. Ada 2 hambatan dalam mendengar, yaitu internal dan eksternal. Internal adalah psikologis, pikiran sibuk, stres, lelah, atau emosi yang mengganggu konsentrasi. Emosional, prasangka, sikap defensif, atau terlalu cepat menilai pembicara. Perseptual, stereotip atau fokus pada penampilan lawan bicara daripada pesan yang disampaikan. Kognitif, tidak memahami kata-kata, bahasa, atau konteks pesan. Eksternal, fisik, suara bising, gangguan visual, jarak terlalu jauh, atau kualitas suara buruk. Lingkungan, ruangan yang tidak nyaman, terlalu panas, dingin,
atau pencahayaan buruk. Gangguan teknologi, telepon, HP, atau perangkat lain yang mengalihkan perhatian. Non-listening forms adalah perilaku atau bentuk komunikasi yang seperti mendengar, tapi sebenarnya tidak benar-benar mendengarkan. Lawan bicara mungkin mengangguk atau menanggapi, tapi tidak memproses pesan secara aktif. Yang pertama, pseudo-listening, mendengar pura-pura. Pendengar terlihat fokus dan memberi tanda-tanda mendengar, anggukan, tapi sebenarnya pikirannya melayang. Contoh, oh iya, sambil fokus main HP atau memikirkan hal lain. Yang kedua, stage hogging, mendominasi percakapan. Pendengar hanya menunggu giliran untuk bicara, bukan mendengar isi pembicaraan orang lain. Contoh, teman curhat, tapi kamu memotong cerita dengan pengalamanmu sendiri. Ketiga, selective listening, mendengar selektif. Hanya menangkap sebagian pesan yang menarik perhatian atau sesuai keinginan pendengar, mengabaikan sisanya. Contoh, mendengar kata liburan saja dari cerita panjang teman, lalu langsung bicara soal liburanmu sendiri. 4. Insulated listening, mendengar menghindar. Mengabaikan topik tertentu yang tidak ingin didengar, bahkan jika penting bagi lawan bicara. Contoh, teman cerita masalah keluarga, tapi kamu sengaja tidak menanggapi bagian itu. 5. Defensive listening, mendengar secara defensif. Menafsirkan pesan lawan bicara sebagai kritik atau serangan pribadi. Contoh, kamu bilang aku telat lagi ya? Kenapa harus dikomentari terus? 6. Embusing, mendengar untuk menyerang. Mendengar dengan tujuan mencari kesalahan atau kelemahan lawan bicara. Contoh, orang menunggu kamu salah ucap supaya bisa mengoreksi atau menjelekkan. Non-listening forms, seperti terjadi komunikasi, tapi tidak ada pemahaman, empati, atau respon yang konstruktif. Untuk menjadi pendengar efektif, kita harus hindari semua bentuk ini dan fokus pada active listening. Nah, sebenarnya apa tujuan mendengar? Tujuan utama adalah menangkap makna dari apa yang disampaikan lawan bicara. Contoh, teman menjelaskan masalah kerja, kita mendengar untuk memahami situasi dan perasaannya. Yang kedua adalah meningkatkan hubungan interpersonal. Mendengar dengan baik membangun kepercayaan, empati, dan kedekatan. Contoh, pasangan atau teman merasa dihargai karena didengar dengan sungguh-sungguh. 3. Menghindari kesalahpahaman. Mendengar aktif mengurangi risiko salah tafsir atau konflik. Contoh, memastikan instruksi pekerjaan dipahami dengan benar. 4. Mendukung belajar dan pengembangan diri. Mendengar membantu kita memperoleh informasi, pengetahuan, atau wawasan baru. Contoh, mendengar kuliah, seminar, atau pengalaman orang lain untuk memperluas pemahaman. 5. Menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Mendengar semua informasi secara lengkap memudahkan analisis dan solusi yang tepat. Contoh, mendengar pendapat tim sebelum memutuskan strategi kerja. Lalu bagaimana mendengar yang efektif? Pertama, fokus penuh pada pembicara. Hindari distraksi, HP, TV, dan orang lain. Tunjukkan perhatian melalui kontak mata dan bahasa tubuh. Kedua, tunjukkan minat dan empati. Anggukan, senyuman, atau ekspresi wajah yang relevan. Cobalah memahami perasaan lawan bicara, bukan hanya kata-katanya. 3. Jangan memotong atau menginterupsi. Biarkan pembicara menyelesaikan kalimatnya. Memberi kesempatan penuh agar pesan tersampaikan utuh. 4. Gunakan teknik parafrase. Ulangi inti pesan dengan kata-kata sendiri untuk memastikan pemahaman. Contoh, jadi maksudmu, kamu merasa tertekan karena pekerjaan menumpuk, ya? 5. Ajukan pertanyaan yang relevan. Gunakan pertanyaan terbuka untuk menggali lebih dalam. Contoh, bagaimana perasaanmu tentang itu? 6. Perhatikan nada dan bahasa nonverbal. Dengarkan intonasi, kecepatan bicara, dan ekspresi tubuh. Kadang pesan tersirat lebih penting daripada kata-kata. 7. Evaluasi dan beri respon tepat. Nilai pesan secara objektif dan berikan respon yang sesuai. Respon bisa verbal,
Aku paham perasaanmu, atau nonverbal, anggukan, senyum. 8. Kelola emosi diri sendiri. Jangan defensif atau terlalu emosional saat mendengar opini berbeda. Tetap tenang agar bisa benar-benar memahami pesan. Terakhir, catat atau ingat poin penting. Membantu mengingat informasi penting, terutama dalam konteks pekerjaan atau pembelajaran. Referensi dari Joseph DeVito, The Interpersonal Communication, 2016, 14, Pearson, New York, Bab 5, halaman 101-108. Corey Floyd, Interpersonal Communication, The Whole Story, 2009, 1, McGraw-Hill, Boston Bab 4, halaman 215-243. Terima kasih, semoga mengerti dan bisa menerapkannya.